memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur ainul Islam. Marilah kita lanjutkan pengajian pada kesempatan pagi hari ini yaitu halaman 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yasalunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal haji wa laysal birru bi an tatul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa sala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajihi ambaidun fanunadihi fanazala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib minhum bi ilmi fa akhbirhum bidzalika ujibu da'wata da'i idza da'ani bi inalatihi ma sala falyastajibu li du'ai bi ta'ati wal yu'minu yudawimu 'alal imani bi la'allahum yarshudun yuhtadun. Jadi dalam sebuah asbabun nuzul, jadi ayat itu ada namanya asbabun nuzul, artinya sebab diturunkannya ayat tersebut atau kisah atau sejarah yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Asbabun nuzulnya suatu saat ada sekelompok orang yang bertanya kepada Rasulullah, Tuhan kita itu dekat sehingga kami harus berbisik atau jauh sehingga kami harus memanggil? Maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan bahwa aku sesungguhnya adalah zat yang maha dekat. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku, maka berdoalah kepadaku, berimanlah kepadaku agar kamu mendapat petunjuk. Ya, maka disitulah pentingnya kita berdoa kepada Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahib. Berdoalah engkau kepada Allah dan yakinlah bahwa doamu diijabahi karena sesungguhnya Allah tidak mengijabahi doa dari hati yang lalai. Maka kunci agar doa kita diijabahi oleh Allah yaitu yakin bahwa doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum.
bima'nal ifda ila nisaikum bil jima'i nazala naskhan lima kana fi sadril Islam min tahrimihi wa tahrimil akli wa syurbi ba'dal isa. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun kinayatun anta'anu kihima awihtiyaji kullin minhuma ila sahibihi. Alimallahu annakum kuntum takhtanun ay takhunun anfusakum bil jima'i lailatas siyam wa qa'adzalika li Umar wa ghairihi wa tazaru ila nabi sallallahu alaihi wasallam fataba alaikum qabla taubatikum wa afa ankum fal'ana iz ukhilla lakum bashiruhunna ay jami'uhunna wabtaghu ay utlubu ma kataballahu lakum ay abahahu minal jima' au qaddarahu minal walad wa kulu washrabu al-laila kullahu hatta yatabayyana yazharu lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ay as-sadiq bayanun bil khaytil abyad wa bayanul aswad makhdhufun ay minal laili syubbiha ma yabtu minal bayat wa ma yantadu ma'ahu minal ghabash bi khaytaini abyad wa aswad fil imtidad. Jadi dalam ayat ini diterangkan ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagimu di malam puasa untuk rofas, yaitu berhubungan suami istri terhadap istrimu ya. Kalau siang ini pelanggaran berat ya. Kalau malam boleh. Turunnya ayat ini adalah menasakh. Menasakh itu artinya menyalin, di mana di permulaan Islam hal itu diharamkan. Setelah Isya haram makan minum, haram berhubungan suami istri. Tapi kemudian setelah turun ayat ini maka berhubungan suami istri di waktu malam puasa di bulan Ramadan itu boleh ya. Kalau siang pelanggaran berat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu, engkau adalah pakaian bagi istrimu. Itu adalah kinayah di mana suami istri itu ihtiyaju kullin minhuma ila sahibihi, saling membutuhkannya antara suami dan istri ya. Saling ta'anukihima, saling berangkulannya suami dan istri. Suami istri seperti pakaian, saling membutuhkan ya. Itu di antara fungsi pakaian itu adalah menutup aurat, menutup aib ya. Kadang kita tidak kroso itu aib suami atau istri kita diumbar kemana-mana ya. Orang tidak tahu sebenarnya. Karena Allah sudah satarul uyub, menutup aib, menutup celah. Tapi kita sendiri yang cerita. Lah bojoku mbak, pokoknya cerita ngalon itu. Aku itu gak sepiro. Bojoku ngene. Wah nih. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum summa atimmu siyama minal fajri ilal laili ay ila dukhulihi bi ghurubi syamsi wala tubashiruhunna ay nisa'akum wa antum akifuna muqimuna biniyatil i'tikafil masajid muta'allakun bi akifuna nahyun liman kana yakhruju wa huwa mutakifun fayujami'u imra'atahu wa ya'udu tilka al-ahkam al-mazkurah hududullah haddaha li ibadihi liyakifu indaha fala taqrabuha ablagu min la ta'taduha al-mu'abbar bihi fi ayatin ukhra kadzalika kama bayyana lakum ma dzukira yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaquna maharimahu wala taqulu amwalakum bainakum ay la yaqulu ba'dukum mala ba'din bil batili al haram syar'an kasariqati wal ghasbi wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu memakan hartamu di antara kamu dengan cara batil, dengan cara haram. Ay la yaqulu ba'dukum mala ba'din bil batil ay al haram syar'an, janganlah memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram syar'an kasariqah, seperti halnya mencuri, wal ghasbi dan ghasab. Ghasab itu ya menguasai milik orang lain ya.
dengan terang-terangan, tapi kalau dengan sembunyi-sembunyi itu namanya mencuri. Kalau terang-terangan itu namanya ghosab. Maka rezeki itu ada rezeki bil kasab, rezeki yang untuk mendapatkannya yaitu melalui proses bekerja. Ada rezeki bil kasab, ya, menguasai hak orang lain, korupsi dan lain-lain, ini yang harus dijauhi. Yang ketiga selain bil kasab, bil kasab yang ketiga itu bin nasab, ya, karena keturunan orang kaya sedang nyampe sedang nyampe anaknya, yaitu kecipratan kaya, itu karena nasab. Ada rizki min ghairi hasab, dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Itu misalnya diberikan kepada siapa? Kepada orang yang banyak membaca istighfar, ya. Karena man lazimal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli daikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa merutinkan membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitannya akan menemukan solusi, setiap kesusahannya akan diganti kegembiraan, dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wala tudlu aitulku biha ay bi hukumatiha au bil amwali rashwatan ilal hukam litakulu bitahakumi fariqan ta'ifah min amwalin nasmul tabisina bil ismi wa antum ta'lamun annakum mubtilun. Larangan rashwah. Rashwah itu apa? Menyuap, ya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama di neraka. Yasalunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka ya Muhammad 'anil ahillah jam'u hilalin lam tabdu daqiqah summa tazidu khatatan tali'an nuran summa ta'udu kama badat wa la takunu ala halatin wahidah kasyamsi ullahum hiya mawaqitu jam'u miqat linnasi ya'lamuna biha awqata zar'ihim wa matajirihim wa idadi nisa'ihim wa siyamihim wa iftarihim wal haji adfun 'alan nas ayyu 'alama biha waqtuhu falaw istamarat ala khalatin lam yu'raf dzalika wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha fil ihram bi antang qabu fi anakban tadkhuluna minhu wa takhrujuna wa tatruku albab wa kanu yaf'aluna dzalika wa yaz'umunahu birran. Para sahabat bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang hilal. Kul hiya mawaqitu linnas. Hilal itu adalah waktu untuk manusia, sehingga dengan adanya hilal itu kita menjadi tahu kapan wayai nandur, kapan wayai manen, atau kapan berdagang yang laris, itu ada bulan-bulannya, ada waktu-waktunya. Adanya waktu, silih bergantinya waktu untuk mengetahui hal tersebut. Atau iddah selesainya kapan mulai puasa, kapan mulai berbuka, kapan haji, itu tahunya dari mana? Waktu. Maka tentang waktu ini penting sekali. Biasanya kalau sudah awal Ramadan, penentuan Syawal, itu selalu ada namanya sidang isbat, yaitu biasanya ada yang hari rayanya bareng, ada yang tidak sama, itu karena masalah waktu itu, ya. Maka begitu. Sumur liru yatih waftiru liru yatih fa in humma alaikum fa'akmilul iddata salasina syahron. Puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Jika hilal tertutup, maka sempurnakan 30 hari. Itu fungsi hilal di situ. Itu pentingnya waktu. Walaisal birru bi antatul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa tul buyuta min abwabiha wa taqullaha la'allakum tuflihun.
khairun. Kebaikan itu kalau kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walamma sudda sallallahu alaihi wasallam anil baiti amal Hudaybiyati wa salaha al-kufar ala ya'uda al-ama al-qabil wa yakhlu lahu makkata salasata ayyam wa tajahhaza li umratil qada wa khafu alla tafi quraisy wa yuqatilukum wa karihal muslimuna qitalahum fil harami wal ihram wa syahril haram nazala wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى دِينِهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِالْإِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ الْمُتَجَاوِزِينَ مَا حَدَّ لَهُمْ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ بَرَاءَةٍ أَوْ بِقَوْلِهِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ أي مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح والفتنة أشد من القتل. Fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Apa yang dimaksud fitnah? Ay asyirku, yaitu syirik. Ya. Termasuk itu al-kabair, dosa besar, yaitu menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Wal fitnatu ay asyirku minhum asyaddu ay a'zamu minal qatli lahum fil harami awil ihram alladhi ista'zamtumuhu. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram ay fil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum fi faqtuluhum fi wa fi qira'atin bila alifin fil af'al as-salasah kadzalika jazaa'ul kafirin ay al-qatl wal ikhraj fa in intahu 'anil kufri wa aslamu fa innallaha ghafurur lahum rahimun bihim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah wa qatiluhum hatta la takuna tujadu fitnatun syirkun wa yakuna dinu ay al ibadatu lillahi wahdahu la yu'badu siwa. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Fa in intahu an syirki fala ta'tadu alaihim dalla ala hadza fala udwana i'tida'a bi qatlin aw ghairihi illa ala zalimin wa man intaha falaysa bi zalimin. Fala udwana alaihi asharul haram al-muharram muqabil bisharil haram fakama qatalukum fi faqtuluhum fi mislihi raddun listizamil muslimin dzalika wal khurumatu qisas jam'u hurmatin ma yajibu ihtiramuhu qisas ayuktasu bimisliha idzan tuhikat faman yatada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum wattaqullahu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Faman i'tada alaikum bil qitali fil haram awil ihram awil syahril haram fatadu alaihi bimisli ma tada alaikum sumya muqabalatuhu i'tida'an li shibhiha bil muqabil bihi fi surat wattaqullah fil intisar wa tarkil i'tida' wa'lamu annallaha ma'al muttaqin bil auni wan nasri. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menyertai orang yang bertakwa dengan memberikan pertolongan zahir batin. Jadi tentang takwa ini penting sekali. Buktinya apa? Buktinya khatib itu kalau tiap hari Jum'ah selalu mengingatkan kepada jamaah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Setiap minggu diingatkan untuk bertakwa. Ini pentingnya bertakwa. Takwa artinya mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Nah, orang yang bertakwa seperti itu senantiasa bil auni wan nasri, ditolong oleh Allah zahir batin, ya. Kalau bertakwa kepada Allah.
Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kerusakan. Wa anfiqu fi sabilillahi ta'atihi al-jihad wa ghairihi. Wa la tulqu bi'aidikum ay anfusikum wal ba'u zaidatun ila tahlukah ay al-halak. Bil imsaki anin nafaqa fil jihad aw tarki li annahu yuqawi al-adwa alaikum. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wa ahsinu bin nafaqati wa ghairiha innallaha yuhibbul muhsinin. Ayyusibuhum wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan umrah dan haji karena Allah. Adduhuma bihuquqihima. Maka haji dan umrah itu lillah, ikhlas karena Allah, tidak untuk mencari pujian makhluk, tidak untuk menaikkan status sosial di tengah masyarakat, tapi hendaknya wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah, ya. Maka bagi kita yang belum berkesempatan untuk ibadah haji ataupun umrah, semoga diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukannya. Perbanyak membaca sholawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdalus salatu wassalam bilutfin wa afiyah wa salam wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fa in uhsirtum muni'tum an itmamihima bi aduwin famastaysara tayassara minal hadi alaikum wa huwa syatun wa la tahliku ru'usakum ay wa la ta'tahallalu hatta yablughal hadyu al-mazkur mahillah haitsu yahillu dhabhuhu wa huwa makanul ihsar inda Syafi'i fayuzbahu bihi bi niyyati tahallul wa yufraqu ala masakinihi wa yahliku wa bihi yasulu at-tahallul. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin. Faman kana minkum maridun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah materi yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarin nggih. Nggih mon ngene kula tak kentun. Nggih, monggo keluarin ya Sitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Perkenalkan nama saya Nurul Aini dari Malang, Indonesia. Yang saya tanyakan begini, Abah. Saya itu punya saudara. Nah, saudara ini di saat mengatakan sesuatu, contoh, Pak, kamu sudah sholat belum? Gitu kan? Saya bilang gitu. Maksudnya sholat fardu. Belum. Sholat, Pak. Allah masih gak sholat ya juga. Apa gak dosa, cuma gak mendapatkan pahala. Terus saya juga mengatakan, Pak, hati-hati kalau ngomong, pun dijaga. Karena satu yang fardu itu gak boleh ditawar, gitu kan. Itu sesering mungkin. Berarti kadang-kadang sesuatu yang wajib itu selalu ia remehkan. Bagaimana saya menyikapi saudara ini, dan sering saya ingatkan, hati-hati.
Karena soal iman, hari kiamat itu juga kita harus mengimani, ya kan? Jadi hal-hal yang sesuatu yang harus kita imani dan sesuatu yang wajib kita imani itu selalu diremehkan, dan dia selalu mengatakan Allah gak apa-apa gitu kan. Ora dosa tapi gak oleh pahala. Nah, untuk bagaimana menyikapinya, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidaklah tugas kami kecuali hanya menyampaikan. Maka tugasnya Rasulullah adalah menyampaikan. Urusan mereka mau ngikut atau tidak, itu sudah tanggung jawab masing-masing ya. Namanya orang itu kalau sudah dewasa itu namanya mukallaf. Mukallaf itu artinya akil, balik, berakal dan sudah dewasa. Maka dia mukallaf. Mukallaf artinya sudah dibebani hukum ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang halal, mana yang haram. Itu kalau sudah dewasa dia harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri-sendiri, yaitu. Maka dari itu tugas kita hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dia mau ngikut apa enggak, yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita untuk mengingatkannya ya. Karena Allah berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Monggo selanjutnya pengertas Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bah, saya Sutriah. Saya ingin bertanya, Bah. Ini di luar tema ini tentang diri. Ini, Bah, kalau kita itu menghadapi sesuatu, kalau pikiran kita riweuh, bingung kayak gitu kan, kebanyakan kepikiran kayak gitu, banyak beban, itu kita harus membaca apa-apa biar hati ini adem kayak gitu, Bah, tentrem, terlalu banyak pikiran kayak gitu. Itu aja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Berzikir kepada Allah saiso-isone apa? Isone aku istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Man lazimal istighfar, ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli daikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melanggengkan atau merutinkan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya diganti kegembiraan, setiap kesulitannya akan nemu solusi dan jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. La haula wa la quwata illa billah syifa min tis'in wa tis'ina da'an adnaha alham ilal haram wal maut. La haula wa la quwata illa billah adalah obat dari 99 jenis penyakit. Minimal alham, rasa sedih, susah, cemas, gelisah, riweh, merasa bunak, sulit, ya, buntu, ya, sempit, ya, itu. Maka la haula wa la quwata illa billah adnaha alham, minimal rasa susah dihilangkan oleh Allah. Illal haram wal maut, kecuali pikun dan mati yang tidak bisa diobati dengan la haula wa la quwata illa billah. Berbanyak istighfar, berbanyak hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Intinya apa? Intinya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.
Kalau kita tahu bahwa yang memberikan ujian kehidupan kepada kita adalah Allah, maka kita menjadi tenang. Tentunya ada hikmah di balik itu semua. Dan semoga apa yang dihadapi kesulitan-kesulitannya nemu solusi terbaik, kesusahannya diganti kegembiraan. Insya Allah semoga bermanfaat. Begitu Ibu. Monggo jamaah yang lain enten apa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Abah ngapunten kula Miss Nati saking Banyuwangi. Saking kelompok belajar Mawarwangi. Yang saya mau tanyakan, ada titipan dari teman. Bagaimana kalau berzikir karena kita tidak hafal, lalu dengan membaca buku ngoten apa? Atas jawabannya sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sampun, matur suwun. Mboten napa-napa Ibu, mboten napa-napa. Kalau tidak hafal membaca buku tidak apa-apa ya. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran nadhron. Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat ya. Dengan melihat mushaf. Ya, kalau tidak hafal dilihat bukunya ya. Tidak masalah Ibu. Kalau tidak hafal misalnya terlalu panjang redaksi doanya atau redaksi zikirnya, sehingga kalau tidak hafal di membaca buku tidak masalah. Begitu Ibu. Terima kasih Abah. Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, itu pahalanya dua. Pahalanya lisannya berzikir atau membaca Al-Quran, matanya juga mendapat pahala karena untuk melihat ilmu, melihat zikir, melihat Al-Quran, melihat kebaikan. Mulutnya dapat pahala, matanya dapat pahala. Begitu, semoga bermanfaat. Tersun. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci, di sini saya Suci Ustadz mau bertanya, apakah betul Ustadz seorang perempuan itu tidak diperbolehkan menyembelih ayam karena keadaan darurat? Terima kasih atas jawabannya, kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ketentuan bahwa yang menyembelih ayam itu harus orang laki-laki atau perempuan. Catatannya hanya Muslim atau tidak Muslim, begitu saja ya. Nah, itu. Jadi yang terpenting adalah yang menyembelih itu adalah orang Islam. Nah, itu karena sangat terkait dengan kehalalan daging itu sendiri. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Berarti saya boleh di Ustadz ya, karena di sini saya menunggu. Boleh Bu Suci singkat doa. Bismillah, disembelih, yang penting kaifiah atau tata caranya mengikuti kaifiah tata cara yang ada dalam fikih ya. Misalnya dalam hadis disebutkan idza dzabhtum fa ahsiniz zibhata fa ahiddas sikin. Ketika kamu mau menyembelih maka pertajam pisaunya, yaitu supaya cepat matinya ya. Hewannya tidak terlalu tersiksa. Kalau ladingnya ketul ya gak mati-mati nanti ya. Itu ya, itu baca bismillah ya. Itu semoga bermanfaat. Oke, monggo jamaah yang mau bertanya, masih ada waktu ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kula Widiari saking kelompok Cempaka. Mau bertanya tentang batalnya wudhu
jika kita sekali lagi maaf ya jamaah, pertanyaannya itu, jika kita memegang jalan depan atau jalan belakang itu kan batal, Ustaz ya. Tapi jika kita menyenggol saja yang atasnya, apakah juga membatalkan wudhu? Begitu saja pertanyaan saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membatalkan wudhu itu adalah memegang sabila ini, yaitu al-kubul wa dubur ya. Yang namanya kubul dan dubur itu ya yang seperti kita maklumi ya. Tapi kalau atasnya ya berarti belum bagian dari kubul itu sendiri. Kalau perempuan kan mesti tahu yang tergolong farji itu mana ya, yang tergolong dubur itu mana ya. Kalau kemudian tidak menyentuh bagiannya tapi atasnya, berarti kan masih bagian dari perut ya, tidak batal. Tapi kalau yang menyentuh kemaluannya, kubul duburnya atau farjinya ya, itu yang kemudian membatalkan. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Oke, matur suwun Ustaz. Karena kadang kan tersenggol yang atasnya, kadang. Iya. Matur suwun apa jawabanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihadyu Allahu Akbar, Barakallah. Masih menyambung sama Bu tadi Pak, itu kalau ada berwudu itu gimana Bapak? Saya pernah itu katanya ada yang bilang kalau habis mandi belum berpakaian wudu dulu terus baru berpakaian, itu boleh apa tidak Bapak? Atau wudunya itu setelah pakai baju baru wudu gitu Bapak? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya tidak masalah wudhu dalam keadaan sedang tidak berpakaian atau sesudah berpakaian. Tapi kalau mau dengan penuh adab, dengan berpakaian dulu kemudian baru berwudu juga bagus ya. Tapi sesungguhnya tidak ada ketentuan harus berpakaian atau tidak berpakaian. Secara panjang lebar di dalam kitab Mukhtasar Ihya itu dijelaskan tentang ada qada'il hajat, etika dalam qada'il hajat yang bagi ayyuda an-nazirina ilaihi fi sahra. Sebaiknya kalau buang hajat di tempat terbuka menjauh dari pandangan orang yang memandang. Wa ayyastatira bi syai'in in wajadahu, membuat tutup, wala yakshifu auratahu qoblal intiha ila maudhi'il julus, hendaknya tidak membuka auratnya sebelum nyampe tempatnya duduk ya. Kadang klosetnya jauh, wis cincin-cincinnya waduh ya. Wala yastaqbila al-qiblat wala yastadbiroha, hendaknya tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ya. Wa alla yastaqbila asyamsa wal qamar, hendaknya tidak menghadap ke matahari atau rembulan illa idza kana fi bina'in, kecuali ketika berada di bangunan. Wala yabulu fil ma'i ar-raqid, hendaknya tidak buang air kecil di air yang diam. Wala tahta syajarah al-musmirah, dan tidak di bawah pohon yang berbuah. Nanti kalau pipis buang air besar di tempat yang berbuah, itu khawatirnya ada buah jatuh, lah itu kotor.
mau diambil kok kotor, enggak diambil kok buah. Wala fil juhri, dan tidak di leng itu artinya tempatnya hewan. Wa yatawaqi al mawadi asolbah, menjauhi tempat yang keras. Wa mahabur riyah, dan tempat bertiupnya angin. Ihtirazan minar rasyas, untuk menjauhi peletik-peletiknya air seni, yaitu karena amatu azabil qabri minhu, karena kebanyakan siksa kubur urusan air seni yang tidak bersih itu. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih Abah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa altuf bina wal muslimin wa afina wa iyyahum syarra masaibid dunya wa din. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna bihal istiqamah tasbahul karamah wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika sholihin fid dunya wa akhirana wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadin wa الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء وبسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمهد فضلك يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.